Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dalam acara Grade Day Connect pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025. Salam sejahtera untuk Great People sekalian, dan semoga di siang hari ini, dimanapun Great People berada, Great People selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kami akhirnya bisa kembali menyapa Great People gitu ya, untuk edisi ketiga di tahun 2025 ini. Setelah sebelumnya kita udah sempat ikutan Grade Connect, webinar Grade Connect di 2 episode sebelumnya. Kali ini kami hadir kembali dan tentunya masih dengan salah satu mitra kami yang luar biasa tentunya, yaitu dari Personix. Begitu ya Bapak Ibu Great People sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Chandra yang akan memandu jalannya webinar selama kurang lebih 90 menit ke depan. Dengan topik yaitu Smart Hiring in a Fast-Paced World, Leveraging Online Assessment to Reduce High Turnover Rates. Begitu Bapak Ibu. Dan tentunya topik ini kami pilih bukan tanpa alasan gitu ya, karena berangkat dari topik ini kita berusaha untuk bagaimana caranya mempertahankan gitu ya, mempertahankan karyawan-karyawan terbaik di suatu perusahaan untuk meminimalisir tingginya turnover di perusahaan tersebut. Dan tentunya kita hari ini akan bertemu, berbincang, dan mendapatkan informasi dari narasumber kita yang luar biasa. Siapakah beliau akan saya keep terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu. Saya izin untuk membacakan susunan acara kita di siang hari ini. Tadi sudah sempat saya awali dengan opening, kemudian nanti akan ada perkenalan singkat gitu ya dari Grade HR, kemudian nanti saya akan mempresent speaker kita pada siang hari ini, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi presentasi oleh narasumber kita. Kemudian nanti ada sesi Q&A di mana Bapak Ibu bisa memanfaatkan sesi ini untuk bertanya, berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber kita pada siang hari ini. Kemudian nanti juga akan ada segmen khusus gitu ya dari Personix ID selaku mitra kami pada siang hari ini, dan akan diakhiri dengan sesi penutupan. Begitu Bapak Ibu. Dan sempat saya singgung sebelumnya bahwa di setiap webinar Grade Connect, Bapak Ibu bisa berdiskusi, bertanya, Bapak Ibu bisa sharing lebih lanjut dengan narasumber kita yang kebetulan siang ini dari Personix ID. Silakan Bapak Ibu memanfaatkan fitur Q&A begitu ya, yang ada di Zoom meeting Bapak Ibu masing-masing. Tinggal pencet saja fitur tersebut, kemudian Bapak Ibu menuliskan pertanyaan atau sanggahan atau mungkin diskusi pemantik lainnya yang ingin Bapak Ibu ajukan gitu ya kepada narasumber kita di siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, selain itu, sebagaimana webinar-webinar Grade Connect sebelumnya, kami akan selalu memberikan e-certificate gitu ya kepada Bapak Ibu yang hadir. Hadir ya Bapak Ibu, bukan yang mendaftar, tapi yang benar-benar hadir di siang hari ini kita akan bagikan e-certificate kepada Bapak Ibu sekalian. Caranya gampang, Bapak Ibu cukup follow aja Instagram @gradehr_id dan @personix.id. Kemudian ada syarat tambahan juga, ini opsional sifatnya Bapak Ibu. Silakan untuk capture webinar kita pada siang hari ini, kemudian mengunggah di Instagram Story, kasih caption, pesan kesan semenarik mungkin. Jangan lupa juga untuk mention @gradehr_id dan @personix.id. Syaratnya akun Instagram Bapak Ibu jangan di private gitu ya, agar memudahkan kami dalam proses pengecekan. Dan nanti di akhir acara kami juga akan memberikan survei kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau mungkin topik-topik selanjutnya yang Bapak Ibu harapkan dari webinar Great Connect. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke acara inti, izinkan kami untuk mempresent secara singkat terkait dengan Great HR. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat dengar, mungkin beberapa juga sudah familiar dengan Great HR. Di Great HR, Bapak Ibu merupakan aplikasi HR untuk proses payroll dan HR yang terintegrasi. Jadi memang secara target audience kami menyasar Bapak Ibu dari Departemen Human Resource gitu ya. Dan fitur-fitur yang kami sediakan salah satunya adalah dalam hal mengurus penggajian, penghitungan pajak, data kehadiran, pengajuan cuti, reimbursement, dan lain sebagainya. Grade HR Bapak Ibu telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun
dan didukung oleh lebih dari 400 tim support. Dan saat ini, Grid HR juga telah dipercaya oleh lebih dari 1 juta pengguna dari 4.000 perusahaan yang tersebar di kawasan Asia Pasifik. Nah, berikut adalah fitur-fitur utama gitu ya dari Grid HR dan juga fitur-fitur tambahan yang juga bisa Bapak Ibu ambil gitu ya ketika nantinya Bapak Ibu memutuskan untuk memakai software dari Grid HR. Dan berikut adalah contoh klien-klien kami mulai dari industri finance, F&B, outsourcing, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, berikut adalah company profile dari Grid HR. Baik Bapak Ibu, itulah tadi company profile dari Grid HR. Dan baik Bapak Ibu, sebagai tambahan informasi di siang hari ini, saya punya satu informasi yang menarik dan spesial untuk great people semua. Dan jangan sampai dilewatkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi di awal tahun 2025 ini, Grade HR menghadirkan promo terbombastis yang jangan sampai Bapak Ibu lewatkan gitu ya. Melalui promo New Year Deals, Bapak Ibu, kami menawarkan diskon hingga 25%. Berlaku khusus untuk perusahaan dengan jumlah minimum karyawan di 100 karyawan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, perlu ingat juga bahwa penawaran ini memiliki waktu dan kuota yang terbatas. Jadi jangan sampai di-skip begitu saja apa yang sudah saya bagikan di siang hari ini, begitu Great People. Nah, untuk informasi lebih lanjut dan penjadwalan terkait dengan demo gratis, Great People bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0813 9503 0502. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0813 9503 0502 yang nantinya akan kami tuliskan gitu ya di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Marilah beralih Bapak Ibu ke Grade HR sekarang juga, do something great every day. Baik, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, tampaknya juga sudah hadir di tengah-tengah kita bersama narasumber kita yang luar biasa ya pada siang hari ini. Beliau sudah siap tampaknya untuk membagikan informasi, untuk sharing terkait dengan ilmu seputar dengan topik kita pada siang hari ini. Dan tidak lain dan tidak bukan, ada Bapak Dr. Harmony Ezra selaku founder of Personix. Selamat siang, Pak Harmony. Selamat siang Chandra, apa kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan,
Kabarnya luar biasa, Pak Harmoni. Bagaimana kabarnya? Senang berjumpa dengan Pak Harmoni lagi di siang hari ini. Senang, kami juga baik gitu ya. Dan saya perlu belajar nih, berarti di sini komunitasnya kita sebut sebagai great people ya, orang-orang luar biasa Betul, ya. betul, 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 Pak Ah, Harmoni. baiklah, great people, kita akan belajar sesuatu hal yang seru berdasarkan dengan passion dan pengalaman saya juga ya. Atau gimana? Kita langsung mulai atau gimana nih? Boleh, boleh Pak Harmoni. Saya serahkan kepada Pak Harmoni selama kurang lebih empat puluh Baik. lima menit ke depan, begitu ya. Oke, Silakan. gaskan. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Harmoni Ezra. Saya sangat berpassionate ya di bidang manusia. Saya udah sejak SMP itu sudah memang punya ini ya, udah punya mimpi suatu hari saya itu pengen bantu orang untuk memaksimalkan manusia gitu. Karena kebahagiaan terbesar saya adalah mampu membantu orang menjadi versi terbaik dalam dirinya. Makanya udah sejak SMP saya ngambil jurusan psikologi, lalu SMP itu udah mimpi udahlah nggak mau ambil IPA IPS, udah langsung ambil IPS pasti. S1-nya ngambil jurusan psikologi, S2-nya ngambil kepemimpinan organisasi, dan S3 saya ngambil filosofi dengan semangat bahwa kita bisa menjadi versi terbaik diri kita masing-masing kalau kita mengenali diri kita siapa. Ya, jadi gitu itu yang saya kerjakan dan mungkin sebelum saya mulai ini supaya semangat ya Chandra ya. Ini fitur Zoom-nya sedikit berbeda ya. Saya biasanya nih gitu ya. Saya pengen ngajak gitu ya. Saya langsung demo dari awal. Saya bisa baca karakter orang melalui tanda tangan. Nah, ini contohnya nih ya, nih John gitu ya. Nah, nama di bawahnya. Nah, jadi buat teman-teman nih, saya langsung buka yang mau demo hanya untuk 2 orang saja karena saya cuma bisa lihat Chandra. Chandra mau coba nggak? Waduh, saya ya. Boleh, Udah nggak ada boleh, boleh, soalnya ini boleh. saya lihat partisipan ada 42, cuman saya nggak lihat mukanya nih. Jadi Tapi bisa kalau misal partisipan Pak Harmoni. Jadi nanti tinggal raise hand aja partisipannya. Nanti akan boleh, saya allow oke. buat on cam Baik, dan on mic ya gitu. tolong Boleh, siapkan Bapak Ibu. kertas putih, siapkan kertas putih dan tuliskan tanda tangan Anda. Ini contoh ya, tanda tangan dan nama Anda di bawahnya ya. Siapkan kertas putih dan nama Anda di bawahnya ya. Jadi tanda tangan gunakan ballpoint, boleh hitam, boleh biru, jangan pakai spidol ya. Jangan pakai pensil juga, gunakan ballpoint di kertas putih, Saya tanda mau. tangan dan nama di bawahnya. Langsung saya demokan hanya untuk 2 orang yang raise hand tercepat, saya akan bacakan langsung. Ya, ayo duluan. Come on, come on, come on, Ya, come on. Siapa yang resen? Siapa yang mau dibacakan tadi langsung? ada sebentar. Ada Mas Salman tadi. Ada Sebentar. Mas Salman. Gas, ayo Mas Salman. On cam. Udah siap belum? Coba Mbak Maulida mungkin boleh dibantu. Mas Salman ya. Mas Salman, boleh langsung masuk ke ruangan. Oke, gas. Tolong on cam dan tunjukkan tanda tangan Oke, di depan kamera seperti ini. Ya, ya. Oke, halo, suara Terdengar, Mas Salman. Silakan, Pak Salman. On cam eh bisa nggak? fitur on cam sebelah mana ya? Di sini nggak ada soalnya ada cuma suara aja. Iya, fiturnya sedikit challenging ya. Iya. Gimana nih? Apa masih bisa nggak? Atau nggak Chandra dulu deh? Atau nggak nanti aja pas di tengah-tengah kalau sudah bisa saya sesi dulu. Nanti akhir sesi saya demo lagi. oh iya. Gimana? Boleh. Gitu Nanti aja. di pertengahan aja Pak Harmoni. Coba Pak saya Chandra aja deh duduk di gimana? pertengahan. Mau nggak? Demo Waduh, dulu nih. Pak Chandra ya? Ya boleh deh, boleh, boleh, boleh deh Pak Boleh ya? Chandra deh. Silakan. Ayo, ini Chandra dulu Waduh. dah supaya audiens ini semangat gitu. Nanti yang bacain ada saya, ada Pak Evan juga gitu ya. Ya, jadi nanti Pak Evan juga udah bisa baca tanda tangan ya. Saya juga nggak sendirian nih, saya sama Pak Evan Kresandi, konsultan dari Personix. Beliau juga bisa baca tanda tangan. Oke, Chandra, ini kita baru kenal ya. Maksudnya Ya, nggak betul. belum kenal ngobrol kayak gimana gitu ya. Oke, sip, Heeh. sip, sip. Oke, aduh, Ya, hilang-hilangan nih, bro. nanti. Bro, hilang-hilangan, bro. Nah, oke, 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 oke. Oke, sip. Chandra, ya, gue Mm-mm. langsung baca ya. Tenang aja, gue Boleh. baca. Bagus, bro. Yang jelek-jelek nanti personal aja ya. Waduh. Ya, Chandra, gue langsung ngeliat, kalau ngeliat dari tanda tangan lu itu orangnya setia banget, baik hati gitu. Lu tuh baik, Amin. gitu ya. Kalau gua ngeliat tuh lu orangnya juga apa bisa membawa diri gitu ya. Di cukup beradaptasi. Biasanya gitu ya lu orangnya tuh pendengar yang baik. Kayaknya lu sering dengerin curhatan banyak orang ya.
Oh, betul sekali, betul sekali. Kelihatan gitu. Lu itu orangnya apa baik hati, ramah. Biasanya temen lu tuh bisa kadang-kadang bisa menonjol, tapi kadang-kadang bisa diem gitu. Tapi makanya orang-orang itu suka sama lu karena lu tuh orangnya setia kawan gitu. Bahkan ya mungkin ya ini pada saat lu mungkin zaman teman-teman masa kecil lu sampai hari ini masih berteman, bro. Masih konekan. Betul ya? Betul, Nah, betul, betul, Pak ini Arman. strength gitu. Kekuatan lu adalah dalam ketekunan selama itu sesuatu hal yang lu suka, ya. Nah, titik kritis yang mau umum nggak? Tapi ini kan umum ya, gitu ya. Titik kritis yang umum aja, gitu ya. Gue nggak bacain yang jelek-jelek yang wah parah banget nggak ya? Oke nggak? Ya. Oke, Nah, titik kritis lo ada kecenderungan nih. Lo itu gini, kapasitas lu tuh di sini, tapi kadang-kadang ah, lu sering lihat diri lu di sini, gitu. ya, benar itu. Bener ya. Nah, itu tuh mesti itu yang kadang-kadang lu mesti perkuat lagi. Enggak boleh, gue nggak kayak gitu. Nekat aja. Jadi kalau lu sekarang jadi hari ini jadi MC, gue yakin lu udah menjadi versi terbaik dari udah mengalahkan diri lu yang sebelumnya gitu. Karena ada tendensi kayak gitu. Bisa nggak ya gue ya? Bisa nggak ya gue ya? Bisa nggak ya kayak gitu? Bener nggak? Betul, betul, betul sekali. Masih sering meragukan diri sendiri sih ini. Masih sering kan gitu. Nah inilah makanya itu kelebihan dan passion gua juga. Makanya gue bangun Personix gitu dengan metode psikometrik yang holistik gitu ya. Dan teman-teman yang pengen dibaca tanda tangannya Pak Salman jangan berkecil hati. Hmm. Buat teman-teman ya hari ini akan dapat kesempatan tersebut. Tapi ada syaratnya. Nanti aja gue langsung masukin sesi dulu ya. Ntar waktunya habis duluan nanti gitu ya. Nanti kita udah siapin linknya, siapin aja foto tanda tangannya, ntar kita ngobrol deh lebih lanjut. Gua, Evan, sama konsultan gua, gitu ya, sama Grade D. Gua kebetulan klien-klien gue juga ada yang pakai Grade D, jadi Hmm. seneng sih kita bisa bermitra hari ini, Chandra. Gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita gaskan ya, karena waktunya nggak banyak. Smart hiring in a fast-paced world, ya. Nah, jadi semangatnya hari ini teman-teman kita mau belajar bahwa kita harus mengenali diri kita, mengenali tim kita, ya. Di mana tidak ada pengenalan di situ terjadi kekacauan, ya. Karena semua kita punya kecenderungan memaksa pengenalan dengan kacamata kita sendiri, ya. Chandra, kalau misalkan audiens sudah bisa on cam, tolong kasih tahu saya ya. Interupsi saya di tengah jalan, kita kan langsung demo lagi untuk satu orang lagi, ya. Nah, izinkan saya untuk ini saya skip aja. Iya. Saya skip aja biar waktunya efektif kalau sempat kita nonton video. Saya perkenalkan diri kita dengan apa yang kita lakukan ya. Who I am and who we are. Personix itu adalah talent assessment yang menggabungkan artificial intelligence, big data, dan psikometrik yang sudah metodenya udah kami lakukan dari sejak 2005. Gue ngerjain ini udah lama banget dan memang fokusnya adalah men-screening, menganalisa, memetakan talenta, mengenali, membantu orang mengenali kekuatan dirinya sendiri dan berfungsi sesuai dengan potensi dan talentanya dia. Analoginya jangan lu paksa ikan itu manjat pohon, jangan lu paksa monyet berenang gitu ya, nggak akan sesuai, akan capek sendiri ya. Nah, jadi gue masih inget banget waktu itu bantuin company Eager ya, waktu itu udah lama banget pakai di GOR. Kita sewa GOR, ada 1.000 orang yang datang, kita bawa koper pakai pen and paper ribet banget. Makanya asesmennya sekarang gue digitalisasi dengan percepatan teknologi hari ini. Kita juga menggunakan artificial intelligence untuk mempercepat, harganya lebih murah dan lebih reliable. Nah, jadi langsung aja saat ini gue sebetulnya Personix itu adalah teknologi yang gue bangun. Kita punya banyak teknologi yang lainnya. Tapi saya mungkin sharing aja langsung Personix Achievement Stories ya. Ya, jadi kita bantuin banyak perusahaan itu salah satunya eh, kita bikin leadership matrix. Leadership matrix ini kita mengembangkan melihat pemimpin yang bagus itu kayak gimana sih? Benang merahnya seperti apa sih? Nah, kayak BRI, Pengusaha Muda Brilian, Founders Institute, Foundry, Academy, dan lain sebagainya. Itu banyak inkubator itu menggunakan toolsnya kita untuk memetakan kepemimpinan seseorang. Ya, gua ngambil tuh benang merah DNA pemimpin-pemimpin yang hebat di startup-startup yang toko warna hijau, toko warna merah gitu ya. Nah, itu toko-toko terus jasa pengiriman yang lain gitu ya, serta juga company-company yang berhuruf depan A, ya huruf depannya B, itu kita ngeliat tuh uh, orang-orang hebat yang di jajaran pemimpin itu seperti apa sih? Dan 50 orang pemimpin hebat ini kita menemukan benang merahnya tuh mereka tuh punya karakter kayak gimana. Nah, itu leadership matrix. Selanjutnya kita juga menemukan founder DNA ya, memberikan wawasan ternyata apa seorang founders itu
punya karakteristik khusus loh. Apakah seorang founders itu orang yang waktu masa akademisi, waktu sekolah itu pinter-pinter? Ternyata tidak. Fun fact ya, salah satu penelitian yang kita lakukan, ternyata founder yang hebat tuh rata-rata IP-nya ya 2,9, 3,1, bukan IP 4 loh. Gitu. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang mungkin IP-nya nggak tinggi-tinggi amat, karena jangan-jangan teman-teman punya mental founder. Nah, itu seru tuh. Ya, kita juga dipercaya sampai ke perusahaan, ke pemerintahan gitu ya. Dan kita juga dipakai untuk program tahunan pegawai terbaik gitu ya. Di perusahaan bank sampai government, bank daerah pun kita juga dipakai, dan kita membantu perusahaan untuk melihat matriks-matriks yang penting ya, dengan sampai level Astra pun kita berkolaborasi dengan Pak Paulus Bambang untuk memetakan kepemimpinan talenta di perusahaan-perusahaan, dan sampai dalam 1 tahun aja itu sudah mencapai 200.000 data pool yang masuk di Personix gitu. Jadi very scalable, very powerful, dan impactful juga dengan apa hal yang kita kerjakan. Kita juga bikin karakter Gen Z gitu ya. Kita bantuin metain jangan sampai orang salah jurusan. Kita juga melakukan kegiatan menolong anak orang-orang di penjara gitu ya. Kalau Kopi Mirna tuh ya, Jessica Mirna kalau masih inget ya, itu kita juga punya datanya dia gitu ya. Gitu, banyak yang sering kali nanya, dia beneran psikopat atau bukan di pembunuhnya dan lain sebagainya gitu ya. Waduh, itu kita ketemu sama orangnya. Lalu kita juga melakukan penelitian kepemimpinan di 1.000 pemimpin termuka di pemuka agama di Indonesia, itu menjadi disertasi saya juga gitu ya. Dan di agen asuransi terbaik pun juga kita pakai kita juga. Dan banyak sekali kita melakukan event-event networking dengan banyak pengusaha. Great day kalau if you want to collaborate on this event, let's go gitu ya. Kita connect ngelakuin ini setahun sekali. Dan klien kita ada Forisa, Kalbe, Genius, dan lain sebagainya. Sampai hari ini bertambah terus. Dan masih banyak lainnya. Ya. Nah, itu perkenalan terkait apa yang saya kerjakan. Ya. Nah, fenomena dulu ya. Kita ngomongin smart hiring. Ya, sebelum saya mulai, udah bisa on cam belum? Belum ya? Sudah bisa, Pak Udah, Armoni. oke. Udah. Coba Mas Lah, Salman. kita demo dulu ya. Siapa lagi yang mau? Nah, Pak Salman, apa kabar Pak Salman? Wede, ganteng bener. Gimana? Udah siap belum tanda tangannya? Udah ini. Ah, aduh, nggak kelihatan virtual backgroundnya, bro. Iya, ini harus berubah dulu ntar. Coba, gimana? Dimatikan Nah, dulu aja Pak selanjutnya, virtualnya. selanjutnya Pak Evan yang baca ya, jangan saya ya. Nih, kita lihat, kita konsultan kita juga canggih, nggak cuma saya. Weh, Oke, sorry agak ini ya. blur, bro. Agak nggak blur ya Iya, sebentar. nggak kelihatan. Di offin aja nggak apa-apa. Rapi kok. Nah, backgroundnya bagus kok, nggak. Oh, oke. Oh, Oke, ya ya. Saya dapat gambaran sih Mas Salman ya. Salam kenal ya Mas Salman. Ya, Thank you salam udah kenal. join juga di hari ini. Jadi kalau saya lihat Mas Salman ini orang yang berani nih, berani ngambil resiko. Saya lihat orang Mas Salman ini juga orang yang visioner. Jadi pemikir jangka panjang lah ya ketika mengambil keputusan tuh bukan cuma mikirin oh ya udah sampai hari ini aja tapi mikirnya udah jauh tuh udah mau sampai ke beberapa tahun jadi pemikir jangka panjang visioner berani ngambil risiko itu tuh Mas Salman juga orang yang leader banget sih quality leadernya juga sangat-sangat kuat saya percaya Mas Salman ini saya nggak tahu nih ya profilnya apa, tapi saya ngerasa sih Mas Salman harusnya seorang leader ya di tempat kerjanya atau mungkin di usaha ya. Kita kan di sini bermacam-macam ya. Boleh tahu Mas Salman profesi apa mungkin? Iya, saya sebagai konsultan dan lagi ngerintis bisnis juga, Mas. iya. Oke, Betul. jadi oke lah ya. Ya, Pak Saya Salman belum itu kenal nih, belum kenal. belum kenal, tapi memang udah kelihatan dari tanda tangannya ini nggak suka diatur, sukanya ngatur. Iya, iya betul. Jadi itu kualitas seorang Mas Salman sih. Jadi itu yang mungkin kalau boleh saya share sedikit ya tentang apa yang saya baca dari Mas Salman. Thank you. Mantap. Thank you, Evan ya. ya. Jadi betul Terima ya Pak kasih Mas Salman ya? Salman ya. Iya, Betul ya? mantap banget. Mantap. Oke,
buat teman-teman yang pengen juga dapat kesempatan hal ini, jangan berkecil hati, kita akan tetap bantu analisa, tapi jangan di sini. Ini 45 menit habis buat baca tanda tangan doang ya, Pak Chandra ya. Nah, jadi nanti make sure kita nanti siapin linknya gitu ya. Yuk kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya. Kita akan bantu teman-teman untuk mengenali diri lebih baik lagi gitu ya. Nanti ketemu sama Evan, konsultan saya nggak cuma satu, ada Island juga dan teman-teman lain kita lagi yang lainnya ya. Nanti langsung Evan boleh bantu ya untuk publish linknya gitu ya supaya kita bisa Siap. terkoneksi. Jadi nanti teman-teman di link tersebut bisa foto tanda tangan teman-teman. Ingat ya, jangan lupa tanda tangan menggunakan ballpoint, jangan spidol ya. Lalu tulis nama di bawahnya ya dan tinggal di upload di formulir tersebut ya. Kita lanjut ya. Takut waktunya habis nih gitu ya. Kita lanjut ya. Thank you Pak Salman. Mantap. Thank you Evan. Kita lanjut ya. Sekarang fenomena kalau teman-teman sebagai business owner, sebagai leaders itu tuh sekarang udah menyadari tentang berkembangnya artificial intelligence dengan ChatGPT. Sekarang banyak video-video yang udah bisa di-create by AI. Itu gila banget. Dan sekarang pelamar banyak menggunakan teknologi membuat CV yang menarik. Jujur aja gitu. Which is bisa fine tapi bisa juga berbahaya. Tips dan trik wawancara itu tersedia luas di internet. Bahkan sekarang cara jawab interview sekarang itu keren-keren, bahkan mungkin ya, udah tinggal baca doang gitu jawabannya, itu pertanyaannya seperti apa itu GPT semua yang bales gitu, jangan-jangan. Jadi makanya kita perlu strategi baru untuk mengidentifikasi kandidat yang tepat nih ya. Nah, jadi bicara tentang rekrutmen itu mencari orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi persiapan awal kita mesti tahu budaya deskripsi pekerjaan tujuan tersebut tuh seperti apa. Ya. Nah, makanya fenomena saat ini sekarang nih Vina Mulyana sering banget contekan jawaban interview. Kalau misalnya teman-teman pakai tes-tes yang apalagi gratisan gitu ya di online gitu ya, teman-teman mungkin download ya pakai DISC, pakai MBTI, pakai whatever test you took it online gitu ya, beli dari mana gitu ya, pakai Excel segala macam itu udah banyak banget di online gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mau cari orang yang tepat itu sekarang tricky banget gitu. Ya, mau memetakan talenta itu tricky banget. Nah, jadi makanya orang itu sekarang sangat mudah faking. Jadi kita mesti ubah strategi. We need to change our way to identify talent. Ya. Nah, jadi pakai ChatGPT sekarang CV-nya keren-keren dan kalau misalkan teman-teman pakai pakai di job portal ya, kalau misalkan teman-teman masih pakai kata kunci untuk memfilter kandidat dari CV, percayalah itu udah nggak efektif lagi zaman sekarang. Karena dari iklan ya teman-teman posting di perusahaan, lalu teman-teman taruh di apa? Ditaruh di ChatGPT, ditaruh di CV yang existing, itu nanti generate CV yang terbaru dengan job posting yang terbaru. Itu akan menjadi um, CV yang sesuai banget untuk perusahaan. Jadi, waduh, berbahaya gitu ya. Nah, jadi saya akan kasih filosofinya dulu ya, metaforanya, analoginya dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau cari salmon gitu ya, ya jangan kalau mau cari ikan air laut, jangan mancing di air tawar. Kalau misalkan mau cari ikan, jangan di kolam renang gitu ya. Mancing ini gambar kalau orang mancing di kolam renang ya nggak ada ikannya lah, gimana ceritanya orang kolam renangnya memang buat berenang. Jadi kalau mau make sure sebagai contoh ya mungkin yang bisa direlate juga banyak teman-teman di sini ya, kalau mau cari jodoh, mau cari cewek yang religius misalkan, ya jangan cari di tempat clubbing gitu. mau cari mau cari pasangan hidup yang nilai-nilainya sesuai, ya cari di tempat yang memang nongkrongnya sesuai gitu ya. Nah, itu yang filosofi yang mesti mengerti juga gitu. Ya, jadi saya juga akan menggunakan analogi ya. Ini kalau teman-teman memfilter, dalam konteks memfilter, kita mau air bersih, mendapatkan air bersih itu tuh bisa pakai metode filtering gitu ya, dari batu-batu yang keras, batu-batu kecil, pakai pasir, pakai kapas, sampai dari air kotor itu bisa menjadi air bersih. Nah, itu filtering. Nah, jadi bicara tentang menseleksi, memfilter kandidat, itu tuh harus metode integrasi yang terbaik gitu. Jadi proses-proses penilaian kita itu nggak bisa lagi cuman pakai cara-cara yang jadul. Ya, kita harus pakai penilaian yang terintegrasi, ngukur kapasitas, kapabilitas dengan teknologi. Ya, nah makanya kita harus pinter-pinter memanfaatkan
teknologi yang terbaru hari ini. Kalau enggak, kita nggak akan dapat yang tepat juga. Jadi ini ngomongin mencari ya. Nanti saya akan ngomongin konteks juga bagaimana menurunkan turnover sesuai dengan objektif yang Chandra sampaikan juga. Karena itu semua dimulai dari cari orang yang tepat dulu gitu. Kalau misalkan lo mau, saya suka pakai analogi pernikahan ya gitu ya. Pernikahan itu tingkat perceraiannya tinggi sekali karena memulai hubungannya ternyata fondasinya juga nggak bener. Mencarinya dari awal juga nggak bener. Nah itu bisa meningkatkan perceraian gitu ya. Jadi makanya kita mesti menyadari tingkat manipulasi dalam CV dan wawancara itu tuh banyak sekali ya. Nah, harus menggunakan metode yang terbaru ya. Nah, jadi saya jelaskan aja langsung metode yang kami pakai ya. Pola memilih kandidat itu melalui metode peralatan penilaian ya yang terpadu guna menemukan kandidat yang tepat, berguna, dan tepat, benar, dan berguna. Itu penting banget ya. Nah, konsep dari selection people skill itu tuh penggabungan dari metode, peralatan, serta juga interview, serta uji coba sampai mendapatkan kandidat yang terpilih itu semua harus terintegrasi. Ya, karena banyak perusahaan-perusahaan itu ya cuman langsung uji coba tanpa melewati assessment dulu, tanpa langsung interview dulu, langsung aja dicoba. Which is nggak salah, tapi ya buang waktu. Udah ada penelitian yang menyatakan kita baru sadar salah pilih orang setelah 6 bulan kerja. Dan kebayangin aja, let's say UMR Jakarta dikali 6 bulan udah 30 juta sendiri gitu. Ya, seringkali begitu juga naik jabatan. Orang naik jabatan biasanya karena dia baik hati, setia gitu ya. Dia jujur, tapi begitu naik jabatan ternyata nggak bisa mimpin. Siapa yang pernah ngalamin? Kalau misalnya teman-teman pernah ngalami, jangan berkecil hati karena itu juga sering terjadi. Ya, jadi make sure digabungin interview, simulation, probation gitu ya dengan indikator-indikator dan matriks yang memang sesuai. Itu bisa menghindari bias dalam kesalahan proses seleksi. Proses kita menentukan talenta yang terbaik itu kita pakai 4 pola ini. Tanda tangan itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang kita lakukan. Di Personix itu punya 100 assessment, punya 200 kamus kompetensi, dan bertambah terus seiring berjalannya waktu karena klien-klien terus menggunakan toolsnya kita untuk memetakan talentanya. Kita mengukur orang itu dari kapasitas dan kapabilitasnya dia. Kapasitas itu bicara inborn talent, nature, bawaan lahir. Kapabilitas itu bicara sesuatu yang terinstall dalam dirinya dia. Kalau di psikologi itu ada konsep nature versus nurture. Ya, nature itu talenta bawaan lahir yang kita sebut sebagai gen pembawa sifat gitu ya. Itu terbenam dalam diri kita dan kita nggak bisa pilih gitu ya. Gue mau jago matematika kayak Jerome Pauline, kagak bisa gitu. Gue mau jago nyanyi kayak Ariana Grande, kagak bisa. Gue mau jadi cewek atau cowok, kagak bisa milih. Gue mau jadi anaknya presiden, kagak bisa milih gitu ya. Kita mau lahir di mana, kagak bisa milih. Nah, itu bicara tentang nature talent ya. Jadi kita memetakan dari pola pikir, pola perasaan, pola bicara, pola tindak. Itu yang kita ukur. Nah, setelah itu kita juga mengukur kapabilitasnya dia, pengalamannya dia, technical skillnya dia, pengetahuannya dia, credibility-nya dia, itu berdasarkan dengan apa jalan kehidupannya dia. Setelah itu kita matrikskan dengan P abilities ya, yang sesuai untuk menemukan kandidat yang tepat. Ya, nah jadi kalau misalnya contoh, seorang sales yang bagus, dia harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Dia juga harus punya kemampuan networking skill. Dia harus berani ngambil keputusan. Dia harus risk taking, gercep. Nah, itu yang karakteristik yang memang kita harapkan. Sehingga kalau misalkan kita pakai profil seorang sales, kita petakan ke seorang accountant, dia pasti nggak cocok. Kalau dia gesit, gercep, aktif, nggak suka hal detail, dimasukin di kerjaan accountant, ya capek. Gitu. Nah, makanya itu nanti di tools kita, nanti kalau saya sempat ceritakan di videonya, tampilkan, itu nanti keluar tuh scoringnya kita. Jadi dengan kebutuhan klien, kita cocokkan sehingga mendapatkan data yang akurat.
Nah, jadi metode seleksi yang terpadu itu banyak ya teman-teman ya. Jadi metode assessment center, interview, probation itu definitely yang paling basic. Tapi yang paling penting kita harus menyadari talenta dan keunikan pola karakter manusia. Ya, kita punya salah satu alat ukur yang kita selalu pakai gitu ya. Kita sebut sebagai karakter quotients. Ya, kita mengukur 4 pola ini. Pola pikir atau kognitif, pola rasa, pola itu adalah afektif, pola bicara adalah psikolinguistik, dan pola tindak adalah psikomotorik. 4 pola ini yang membedakan setiap orang. Ada orang-orang yang cara berpikirnya horizontal, ada orang-orang yang berpikir vertikal, ada orang-orang yang generalis, ada orang-orang yang sangat sangat meticulous dalam cara berpikir, berhati-hati gitu ya. Ada yang orang yang suka mikir sampai overthinking gitu. Ada yang malas mikir. Nah, itu kita bisa petakan. Makanya dari tanda tangan tuh sebenarnya sudah lumayan menggambarkan, cuman nggak komplit. Kalau misalkan mau lebih komplit lagi, kita punya berbagai macam alat ukur yang lainnya. Perasaan pun juga ada yang menggebu-gebu, ada yang perasaannya semangat, tapi ada yang perasaannya tenang, hangat. Nah, kayak Chandra tuh hangat tuh orangnya tuh. Gitu. Nah, ya. Nah, terus ada yang pola bicara pola psikolinguistiknya tuh ya. Ada yang menggebu-gebu, ada yang loncat A, B, C, langsung loncat ke HIJ, langsung ke XYZ, menutupi DEF, langsung menekankan XYZ lagi. Nah, tapi ada orang nggak kayak gitu, ada orang yang malas ngomong. Ada yang kalau ngomong berurutan gitu. Ya, ada yang kalau psikomotorik, ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang begitu di lockdown langsung stres karena suka jalan. Ada yang begitu di lockdown justru malah happy. Nah, itu dia. Cara yang membedakan tuh berbeda-beda banget dari keempat pola ini. Pola pikir, pola perasaan, pola bicara, pola tindak. Itu menentukan dapat terlihat dari karakter dan kompetensinya sehingga kita bisa menentukan orang ini sesuai atau tidak. Ya, dalam kehidupan tuh kita pasti mencari kesesuaian terus dalam kehidupan kita ya. Makanya penting banget proses pengenalan dari formulir, kuesioner, background checking, eh, expert analytics sebelum teman-teman masukin dulu ya. Ini sebelum masuk ini ngomongin saya dari tadi masih ngomongin orang masuk ke perusahaan dulu nih. Nanti baru ngomongin kesesuaian yang lainnya. Jadi make sure dulu background checking. Kalau misalkan lu ketemu orang dari Bumble, lu ketemu orang dari Tinder, dari CMB, whatever it is gitu ya, lu nggak ngelakuin background checking, hati-hati, mungkin predator dia, gitu, ya. Jadi banyak banget cerita-cerita di luar sana yang kalau lu lihat di Netflix udah dibikin series, banyak penipu di luar sana menggunakan online profile dating. Jadi background checking itu penting banget supaya kita kagak dimanipulasi. Begitu juga di perusahaan, ya. Jadi background checking, expert analytics ya. Kalau perlu zaman sekarang BI checking perlu gitu ya. Gitu jangan-jangan terjerat judi online gitu ya, pinjol gitu kan. Nah, itu yang kita mesti checking gitu ya. Nah, setelah itu kita juga bisa melakukan psikometrik, kuesioner, interview ya, projection teknik. Nah, ini kebetulan yang di layar gue ini cuman Chandra, jadi boleh nggak Chandra jadi kelinci percobaan lagi? Waduh, boleh, boleh. Gimana? Gimana, Pak Harmoni? Projection teknik ini gua langsung coba aja ya. Tolong Chandra jawab dengan spontan ya. Ini gua kasih contoh teknik proyeksi. Waduh. Ya, Oke, oke, oke. ya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2. 4, Apel warnanya, merah, langit warnanya, biru, cewek cantik kulitnya. sawo matang. Apakah betul cewek cantik hanya kulitnya sawo mateng? Jadi yang putih nggak cantik dong? Oh iya, Yang putih. cantik, cantik, cantik. Nah, itu adalah teknik proyeksi sebagai salah satu contoh aja, gitu ya. Jadi, untuk mengukur dominant thought, salah satu teknik proyeksi itu banyak ya. Tanda tangan pun juga termasuk teknik proyeksi, gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman belajar psikologi itu apa? Oh, pernah nggak ngerasain masuk ke perusahaan suruh gambar rumah, pohon? Nah, itu tuh teknik proyeksi semuanya. Gitu. Jadi dominant thought-nya kita, kalau misalnya Chandra bilang sawo mateng, nggak tahu mungkin yang dia lihat adalah cewek-cewek seperti yang berkulit sawo mateng atau artis siapa, bro? Mikha Tambayong. Oh, Nika Tambayong, ya pantas gitu ya. Nah, itu em, setiap orang punya preference gitu. Jadi gue langsung tahu, oh sawo matengnya siapa ya ceweknya deh gitu kan. Kelihatan langsung masa lalunya gimana, harapannya gimana, mimpinya gimana dan lain sebagainya. Ya.
Nah, sekarang gue coba eksplorasi alat ukur ya. Karena di dunia ini nih alat ukur banyak dari tes-tes gratisan, Facebook, dari mana-mana. Lu tuh bisa dapet gitu ya alat ukur. Cuman pentingnya kita betul-betul mengkurasi alat ukur tersebut. Ya, jadi pertama yang paling sering orang pakai itu kepribadian. Ya, lu pakai whatever it is, you name it ya. Ada ISC, MBTI, Enneagram, banyak banget. Gratisan juga. Bahkan banyak yang pakai zodiak juga gitu. Banyak yang pakai juga fingerprint gitu. Ya terserah ya, tapi bagi saya metode yang kami gunakan tuh bisa diukur, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi scientific gitu. Jadi bisa diukur validitas reliabilitasnya. Di psikologi menggunakan metode statistika gitu ya. Nah, kepribadian itu bicara biasanya, tapi sayangnya hanya mengukur persona. Personality itu diambil dari kata persona, cuman topeng gitu. Kalau misalnya kita ke tempat wedding, kagak mungkin pakai piyama. Kita biasanya pengen menunjukkan sisi yang terbaik. Kita nongolin online profile kita, itu kita tunjukin yang bagus-bagus, bukan yang jelek-jelek. Gitu. Sedangkan kita mengetahui karakter seseorang ketika ngapain? Ketika dia stres, ketika dia tertekan, baru muncul deh. Makanya kalau lu ketemu orang di online profile dating ya, dulu awalnya aduh gemes banget, dulu disayang-sayang, sekarang dicakar-cakar gitu. Itu terjadi Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, karena karakter seseorang terlihat ketika dia tertekan. Itu situasi satu. Situasi berikutnya karakter orang muncul tuh ketika apa? Ketika dia ditinggikan, ketika dia dapat posisi. Awal-awal jadian, dia mau ya rendah hati soalnya, begitu duit banyak ya ditinggalin. Banyak, banyak banget kasus seperti itu. Ya, jadi makanya karakter seseorang itu perlu diuji. Nah, jadi eh, jangan sekedar terpesona oleh persona, karena persona itu cuman 5%. Karakter itu menunjukkan diri lu siapa. Ya. Lalu ada temperamen, gen pembawa sifat. Nah, ini yang kadang-kadang nggak kelihatan. Gitu loh. Gen pembawa sifat ini kita masih petakan. Nah, bisa nggak sih? Bisa. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kepribadian mungkin teman-teman tahu ya MBTI, ESTJ, INFP gitu ya. Nah, ada banyak lah. Nah, cuman ini yang sering kali orang juga miss. Nggak ngukur nilai-nilai. Nilai-nilai ini bicara tentang culture fit. Jadi kalau mau nurunin turnover ya, sekarang ini gue ngomong bukan hanya cuman buat orang yang masuk aja. Tapi bagaimana orang yang sudah eksis mempertahankan supaya jangan sampai keluar juga. Karena lu udah latih sedemikian rupa, udah invest, ternyata cabut. Apalagi sekarang Gen Z terkenal kutu loncat gitu. Milenial dulu terkenal kutu loncat. Padahal apakah betul demikian? Waduh, ini debatable ya, debatable. Cuman yang ini seringkali kita jarang petakan gitu karena eh, nilai-nilai itu sebetulnya penting untuk dibicarakan. Kenapa pernikahan beda agama itu susah untuk langgeng? Nah, karena beda nilai gitu. Nilai-nilai itu apa sih? Bicara tentang apa yang kita hargai. Sebagai contoh, mutiara itu berharga nggak? Berharga. Tapi kalau misalkan dia nggak menganggap mutiara berharga, ya udah jadi kayak batu biasa aja. Makanya ada istilah jangan ngasih mutiara ke mulut babi karena babi kagak ngerti mutiara itu indah. Make sense ya? Kalau memang lo menghargai menghargai sebagai contoh di Indonesia menghargai apa namanya pernikahan pernikahan satu kali untuk selamanya misalkan gitu ya. Lu menghargai pernikahan satu kali untuk selamanya. Sedangkan lu ketemu orang yang uh, tidak menghargai hal tersebut. Ya disia-siakan lu gitu. Lu misalkan menghargai nilai-nilai uh, pembelajar gitu ya. Lu ketemu sama orang yang cantik tapi kagak pembelajar. Lu akan capek sendiri gila ya. Cantik, aduh lucu, tapi ternyata nilai-nilainya beda gitu. Itu akan capek sendiri gitu. Jadi bicara sesuatu yang kita hargai, ini bicara tentang keselarasan nilai dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa nggak sih memetakan dari awal nilai-nilai personal setiap manusia dicocokin sama nilai perusahaan. Jadi kalau misalkan dari awal kalau nggak cocok ya mendingan nggak usah masuk sekalian gitu kan. Tapi kalau memang sudah masuk, kita sekarang petakan dan kita sesuaikan. Gitu ya. Nah, ada 10 indikator nilai yang kita bisa petakan di Personix. Ya, dan banyak lagi. Ya, jadi
memetakan nilai-nilai itu aspek yang bisa diukur dalam manusia tuh banyak banget. Ada nilai pribadi, kecerdasan, motivasi, ya, dan banyak sekali indikator lainnya, ya. Jadi bicara keselarasan nilai dan perusahaan ini Personix itu bisa memetakan power, achievement, hedonism, stimulation, self-direction, universalism, benevolence, tradition, conformity, security. Sebagai contoh, misalkan lu kerja di perusahaan analis data keuangan gitu ya, fintech misalkan gitu ya, perusahaan konsultan keuangan. Ternyata security-nya rendah banget, waduh, bahaya, berarti nggak cocok tuh. Gitu. Karena apa? Security itu tuh bicara tentang orang-orang yang mencari kerjaan yang lebih baik jangka panjang. Duit itu nggak terlalu penting. Duit itu ya nggak harus gaji nggak harus gede-gede banget. Tapi selama gue masih punya masa depan dan kestabilan dalam income gue, ya gue happy. Sebaliknya kalau mau cari sales, perusahaan-perusahaan yang modelnya yang penting dapat duit banyak, tapi kestabilan jangka panjang perusahaan nggak terjamin, nah orang-orang model kayak gitu harus security-nya rendah, hedonismnya tinggi. Nah hal tersebut itu yang kita bisa petakan di Personix. Yang house achievement. Nah, ini jadi kita bisa ngerti nih ketika kita petakan motivational factor dari setiap orang seperti apa. Bentar, Chandra, durasi berapa lama nih? Gue bisa kelamaan ngomong nih. Sampai jam 3, Pak Evan. Sorry, Pak Harmoni. Oke, sampai jam 3 ya, bro. 8 menit lagi, bro. Baiklah, oke, gue lanjut aja kali ya. Nah, jadi dalam nilai-nilai setiap orang, itu tuh kita bisa petakan 10 nilai-nilai ini. Jadi kalau misalkan lu misalkan kerja di perusahaan NGO misalkan gitu ya. Ya NGO itu biasanya gini deh. Seorang yang rohaniawan ya, antara lu seorang ustadz atau pastor gitu ya, harusnya idealnya rohaniawan tidak terikat dengan uang ya, karena uang itu kan biasanya sumber kekacauan ya gitu. Korupsi dan dosa itu penuh di sana. Tapi ternyata kalau rohaniawan tersebut hedonismenya tinggi, waduh nggak cocok ya gitu. Nah, jadi hal-hal tersebut yang seharusnya itu cocok sesuai gitu untuk menentukan orang ini selaras atau enggak dengan nilai-nilai tersebut. Kalau misalkan lu bisa ngementakan tim lu ini sesuai dengan nilai perusahaan, harusnya dia akan langgeng. Karena dia melihat kecocokan dalam kapal yang berada dia tumpangi. Nggak usah muluk-muluk deh ya. Misalkan nih ya, lu kerja di perusahaan yang satu perusahaan itu minum bir, padahal lu kagak minum bir. Stres nggak? Ya stres gitu ya, karena nilai-nilai yang lu pegang dengan nilai-nilai yang tim lu hargai nggak cocok. Lambat laun, lama kelamaan lu akan resign gitu. Dan ini yang seringkali perusahaan kalau misalkan dia ngelihat nih ya, ada perusahaan-perusahaan yang fokusnya sosial banget, ada orang-orang yang personalnya fokus ke personal fokus, ada orang-orang yang fokus perusahaannya growth and anxiety free, ada perusahaan-perusahaan yang fokus ke self protection and anxiety avoidance. Sebagai contoh perusahaan asuransi gitu. Dia menjual hal-hal tersebut. Sebaliknya ada perusahaan-perusahaan yang memang fokus kepada pertumbuhan. Contoh perusahaan marketing. Gitu. Agency, KOL and stuff gitu. Perusahaan-perusahaan NGO harusnya social focus. Gitu. Ya, dan lain sebagainya. Banyak contoh yang bisa kita ambil. Ya. Nah, ngomongin kecerdasan itu tuh juga banyak, teman-teman. Ya, seringkali orang-orang itu hanya terjebak, oh, lu IQ-nya di bawah rata-rata. Oh, lu IQ-nya di atas rata-rata. Akhirnya kita merendahkan orang hanya karena dia jawab soal kecerdasannya nggak bagus gitu. Aptitude testnya nggak bagus. Sedangkan gue percaya setiap orang itu punya kecerdasannya masing-masing. Anyway, fun fact ya, intermezzo, bahwa kecerdasan Indonesia itu EQ-nya ternyata cuma 79 guys, gitu. Ngeri ya, itu kemarin ada sempat viral juga tuh anak-anak SMA ditanyain penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, ngaco semua jawabannya. Masa 100 bagi 20 jawabannya 20? Gitu. Ya, kan 100 bagi 20 harusnya 5 ya? Gitu. Ya. Nah, jadi dalam psikologi itu kita memetakan kecerdasan itu menjadi dua bagian. Ada fluid intelligence, ada crystallized intelligence. Kecerdasan fluid itu kecerdasan yang mendasar, kemampuan kita belajar hal yang baru, berpikir abstrak, dan kapasitas menghubungkan dan mengklasifikasikan masalah. Ya, tapi ada crystallized intelligence yang memang
kecerdasan tersebut itu dibangun berdasarkan pengalaman, fakta, dan bertambah seiring usia gitu. Jadi makanya ada perbedaan orang yang secara natural pintar sama orang yang banyak tahu. Ya, saya ulangi. Ada perbedaan tuh, ada orang yang betul-betul pintar sama orang yang banyak tahu gitu. Jadi setiap orang itu punya klasifikasi dan tipe kecerdasan yang berbeda-beda. Makanya jangan cuman sekedar oh ya, lu bodoh gitu ya, lu goblok gitu. Nah, itu nggak enak banget, dehumanizing people. Tapi kalau kita belajar bahwa oh, kecerdasan tuh banyak tipenya. Gue bagus dalam aspek A, gue bagus dalam aspek B. Kita jadi bisa menyesuaikan juga kan? Gitu loh, ya. Nah, jadi ini fun fact yang tadi gua sampaikan, Indonesia itu masuk urutan ke 126 dari 193 negara. Menyedihkan ya. Jadi kalau misalkan di skor, ternyata dapatnya rata-rata not bad. Ya, oke. Langsung aja, karena waktunya nggak cukup, tinggal 3 menit lagi. Ini adalah keunikannya tes gua. Job profiling and PA abilities. Gue kasih contoh ya. Job profiling itu menentukan skill set yang dibutuhkan berdasarkan job description dan tujuan pekerjaan tersebut gitu ya. Dan kita bisa menentukan parameter skill set yang dibutuhkan. Ini gua pegang aqua botol gitu ya. Botol plastik. Kalau misalnya gua taruh botol plastik itu pakai air mendidih, maka botolnya bisa meleleh dan rusak, betul? Sebaliknya, botol gelas yang gue pakai ini, kalau misalnya teman-teman lihat ya, teman-teman lihat di sini, ini adalah gelas kaca yang memang dipakai kalau misalnya gue taruh air panas bisa. Cuman kalau misalkan gue taruh air mendidih di sini, gue pegang pinggirnya, kepanasan nggak? Panas, nggak sesuai jadi gelasnya. Kalau memang air mendidih, air panas, memang buat bikin teh, jadi bikin gelas yang ada cangkirnya di pinggir sini gitu ya, supaya tangan kita nggak kepanasan ketika megang air panas tersebut gitu. Jadi artinya apa? Penempatan, bicara orang right man in the right place, bicara tentang kecocokan, kesesuaian itu harus sesuai dengan skill set yang dibutuhkan dari parameter yang dibutuhkan di sejak awal. Lensanya itu ditentukan, dipetakan. Dan dari kita bisa mengcapture punya abilities ini, keunikan kita di sini. Kita bisa melihat orang ini excellent-nya di mana, bagusnya di mana, dan dia perlu pendampingannya di mana, cocoknya di mana, need respondingnya di mana, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman, itu presentasi dari saya itu tuh saya takut saya pengen menampilkan beberapa hal penting dari fitur-fitur yang kami punya gitu ya. Tapi nanti saya juga akan tampilkan video. Saya minta extra time sedikit aja ya. Oke. Boleh Pak Harmoni. Silakan. Ya, jadi ini contoh assessment reportnya dari kita. Kalau misalnya memang penasaran pengen tahu lebih lanjut, nanti kita bisa kasih demo gitu ya, terkait dengan apa yang kita lakukan. Kalau mau grade HR juga kita mau integrasi, wow, I'm more than happy to do that gitu ya. Nah, ini contoh job fit analysis reportnya kita, juga tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dan contoh assessment platform Personix ini juga nanti, waduh waktunya nggak keburu, tapi gue mungkin langsung demoin aja uh, apa demoin aja melalui video yang akan saya tampilkan di sini sebentar ya. Oke. Advance ya, share sound. Saya nggak bisa share sound ternyata ya. Memang nggak bisa share sound ya Pak ya. Ada fitur centangnya nggak di situ Pak Harmoni waktu Ada, share screen? tapi Iya, tidak bisa klik. nggak bisa diklik. Iya, tidak bisa diklik. Oke, tapi nggak apa-apa, ada fitur. Yuk, saya coba klik.
Baiklah, dengan begitu presentasi saya juga berakhir dan saya juga bagi teman-teman yang pengen ngerasain demonya serta juga pengen dianalisa tanda tangannya dan ngobrol-ngobrol sama Personix ya, konsultannya Personix, langsung aja isi link yang akan diberikan di chat room. Nah, itu Evan sudah post ya, dan langsung aja nanti kita akan ngobrol lebih lanjut sesuai dengan janji kita gitu ya. Nanti atur waktu sama Evan, atur waktu sama konsultan kita. Nanti kita Zoom atau Ya. ketemuan langsung gitu ya. Kita bisa langsung bacain karakter Anda dan kita ngedemoin gitu ya platformnya Personix kayak gimana. Ya, senang sekali bisa bermitra dengan Great THR dan begitu juga sesi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak Pak Harmoni untuk sharingnya, untuk materinya yang luar biasa gitu ya Pak Harmoni. Sharing-sharing terkait dengan karakter seseorang, terus bagaimana cara memilih karyawan terbaik, gimana caranya biar karyawan-karyawan ini bisa stay gitu ya di suatu company dalam kurun waktu yang lama gitu kan. Nah, dari banyaknya materi yang tadi udah disampaikan oleh Pak Harmoni, ini ternyata udah ada beberapa juga nih Pak Harmoni dari Great People yang bertanya di kolom Q&A. Jadi saya langsung izin bacakan beberapa pertanyaan, begitu ya Pak Harmoni ya. Oke, yang pertama ini ada dari Mas Reza Hashim. Mungkin kalau untuk yang pertama ini tadi udah sempat ada disinggung juga oleh Pak Harmoni. Jadi yang kedua kali ya, dalam konteks persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan karyawan terbaik, bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan hasil dari penilaian online untuk merancang program-program pelatihan, training-training, pengembangan soft skills yang lebih efektif bagi karyawan baru, sehingga meningkatkan retensi dan produktivitas para karyawan dalam jangka panjang. Nah, begitu Pak Harmoni. Banyak amat ya begitu gue baca nih pertanyaannya. Cuman gini, gue langsung jawabnya pakai analogi aja ya. Gini, sebuah perusahaan itu kayak kapal gitu ya. Kayak kayak mau nyari ikan gitu ya. Kalau misalnya mau nyari ikan aja, kagak perlu kapal yang bagus-bagus gitu ya. Pakai sampan aja udah cukup buat nangkap ikan gitu ya. Tapi ketika kita mau nangkap ikan lebih banyak, kita butuh struktur, butuh kapal yang lebih besar untuk menangkap ikan yang lebih banyak juga. Jadi bicara tentang retensi, bicara tentang produktivitas, seringkali perusahaan-perusahaan yang saya temui itu level kedewasaan dan fase pematangan dari setiap perusahaan berbeda-beda mengikuti pergerakan dari CEO, pemimpin dari perusahaan. Jadi bicara retensi itu tuh saya suka kasih analogi One Piece ya gitu. Apakah nih orang yang menaiki kapal tersebut mengerti tujuan kapal ini mau kemana? Gitu. Kalau misalkan kapal ini menuju Antartika, apakah orang-orang di kapal lu gitu ya, kapal Anda itu tuh sesuai nggak memang mau menuju Antartika juga? Seringkali perusahaan tuh melewatkan hal tersebut gitu. Karena setiap kapal harus memiliki visi, misi, serta nilainya masing-masing yang akan terjabarkan dengan aktivitas dan tujuan pekerjaan dari setiap divisi tersebut yang seringkali perusahaan nggak belum matang sampai level tersebut gitu ya. Jadi kalau bicara retensi, kesesuaian dari ini personal dan kesesuaian dari kapal tersebut itu harusnya kita mampu petakan gitu. Nah, jadi kalau memberikan tadi sebetulnya sudah banyak saya singgung ya. Tapi kalau misalkan akan lebih afdol, akan lebih ngerasain, oh gini ya gitu ya, ngobrol dulu deh sama kita. Karena kebutuhannya untuk menjawab pertanyaan tersebut ya kompleks ya gitu. Tapi kita udah bantu banyak perusahaan untuk memetakan nilai-nilai yang cocok dengan nilai perusahaan and it works gitu. It really works dan kita senang ya dipercaya sama perusahaan-perusahaan tersebut sampai hari ini untuk menentukan kesesuaiannya. Dalam kepemimpinan pun Gallup pun juga menemukan ternyata orang resign itu biasanya bukan karena organisasi secara keseluruhan, tapi pemimpin satu level di atasnya gitu. Jadi pemimpin itu mesti ngerti practical psychology juga gitu. Kalau enggak tim lu pada cabut semua. Gue pernah nanganin perusahaan yang isinya eh GM langsung ke staff, kagak ada tuh middle leadershipnya. Kok bisa seperti itu? Ya, bad leadership
gitu. Ya, nah jadi itu yang kita mesti sadari sebagai leader harus humble enough untuk menyadari hal-hal tersebut. Jadi kita banyak bantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan pemetaan kesehatan perusahaan. Ya, semoga menjawab Chandra. Pertanyaannya kompleks juga soalnya. Pertanyaannya kompleks, tapi mungkin saya mau melanjutkan nih pertanyaan dari Pak Reza gitu, Pak Harmoni. Jadi kalau misalkan kita ngomong terkait dengan aktivitas-aktivitas program-program training mau hard skills, soft skills gitu kan, kadang itu ada situasi di mana beberapa karyawan akan merasa kayak kok programnya kayak gitu ya, maksudnya kurang relate dengan kebutuhan kami gitu kan, karena bisa aja divisi A dengan divisi B dengan divisi C membutuhkan hal-hal yang berbeda gitu dalam hal training. Nah itu kalau saran dari Pak Harmoni sendiri, baiknya seperti apa? Apalagi di posisi HRD untuk bisa memberikan suatu program yang memang mengakomodir kebutuhan seluruh karyawan dalam suatu company. Gitu, Pak Harmoni. Oh yes. Makanya semuanya tuh dimulai dari basic company foundations ya. Basic company foundation itu adalah pemetaan fondasi dari struktur perusahaan itu sendiri. Seringkali itu ya perusahaan itu sederhana gini, yang menyediakan training itu biasanya adalah dari divisi HR atau enggak ownernya yang berpikir merasa butuh hal tersebut. Padahal tim yang di bawahnya nggak ada komunikasi gitu, yang akhirnya asumsi-asumsi semua. Yang paling dasar sebetulnya dilakukan training need analysis TNA gitu ya. Training need analysis ini yang meliputi survei, meliputi interview, meliputi pengambilan data sebelum kita melakukan intervensi tindakan tersebut. Analoginya kalau misalkan lu nggak darah tinggi, lu punya keluhan pusing sakit kepala gitu ya. Tapi dikasih Panadol kagak sembuh. Jangan-jangan bukan cuma sekedar sakit kepala biasa, ternyata tumor gitu kan. Nah, itu kita sering kali nanganin perusahaan tuh kayak gitu. Ngakunya sakit kepala, ternyata dicek kesehatan perusahaannya ini masalahnya kanker gitu. Nah, itu yang sering kali kami nolong perusahaan itu kalau nggak dilakukan assessment dulu di awal, kita melakukan intervensi yang nggak tepat gitu. Jadi sama ya, analogi organisasi itu seperti organ dalam tubuh kita gitu. Itu yang kita harus kenali dulu sebelum kita melakukan intervensi ya. Jadi ya analisis dulu. Lakukanlah analisis dulu bersama kami, kita bisa bantu untuk memetakan yang dibutuhkan seperti apa. Begitu. Ya, terima kasih Pak Harmono untuk jawabannya. Nah itu tadi kalau misalkan dari teman-teman Great People di sini pengen tahu lebih lanjut gitu ya strategi-strateginya, pengen sharing konsultasi lebih lanjut dengan Personix, mungkin dari Pak Evan bisa bantu kali ya Pak Evan untuk menghubunginya kemana atau mungkin kunjungi website apa atau harus email WhatsApp ke mana gitu Pak Evan biar Great People di sini udah Siap. bisa langsung menghubungi tim Personix gitu. Oke, Pak Gaskan. Harmoni saya izin ke pertanyaan berdua dari Mas atau Ibu ya ini. Rasya Lamsah. Bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat dimanfaatkan dalam proses penilaian online untuk menghasilkan result yang lebih akurat dan objektif? Serta keterampilan apa saja yang paling dicari oleh perusahaan saat ini? Bagaimana penilaian online dapat membantu mengidentifikasi calon karyawan yang memiliki keterampilan tersebut? Kompleks nih, Pak Harmoni, Oh, 3 pertanyaannya. pertanyaan jadi satu jadi satu kalimat, buset deh. Ini Iya, juga ya. betul. Ya, jadi gini, pemetaan gini ya, ini saya menjawab hal ini harus saya tunjukkan gitu, karena kalau misalnya saya nggak tunjukkan tuh susah. Tapi gini demo aja deh biar bisa ngerasain langsung ya platform kita gitu, biar oh kayak gini toh prosesnya gitu ya. Tapi mungkin jawaban yang bisa saya berikan saat ini adalah bicara penilaian akurat dan objektif untuk hari ini itu harus dipetakan dengan pengawasan juga gitu. Dan zaman sekarang kita pun juga punya fitur anti-cheat engine gitu ya, di mana yang ngerjain itu dijokin atau enggak. Nah, itu tuh apalagi assessment online gitu ya.
itu tuh kita bisa lakukan juga gitu. Jadi make sure apakah betul-betul dia mengerjakan atau orang lain mengerjakan. Terus di psikologi juga ada istilahnya faking good, faking bad, faking random gitu ya. Berusaha terlihat baik, berusaha terlihat buruk, pura-pura gila gitu ya. Atau asal-asalan ngisi. Itu sebetulnya bisa nggak sih di-capture gitu ya? Jawabannya bisa. Lalu juga ada juga metode-metode yang untuk mengintervensi orang-orang itu em, di dalam setiap alat ukur yang sehat itu harusnya ada validitas dan reliabilitas serta juga konteks framework yang sehat untuk mengukur seseorang gitu ya. Jadi makanya kalau saya sih confident di Prosonics sudah bisa melakukan pemetaan yang sudah sesuai gitu ya. Jadi kalau nggak tahu di luar sana, kalau teman-teman pakai tes-tes yang gratisan, apalagi tes-tes yang murah-murah gitu di luar sana, ya we don't know tentang kredibilitas dari alat ukur tersebut gitu. Nah, jadi terkait dengan keterampilan apa yang saat ini paling dicari oleh perusahaan gitu ya, itu berubah-ubah sesuai dengan pengikutan zaman ya. Tapi sekarang orang-orang itu terutama business owner sekarang lagi cari orang-orang yang sudah memanfaatkan AI karena efisiensi gitu. Kalau misalkan gue ketemu orang yang bisa sudah ahli dengan AI yang harusnya bisa mengerjakan kerjaan gue, harusnya ini kerjaan 3 orang tapi dikerjain sama 1 orang dengan artificial intelligence, itu yang dicari saat ini gitu ya. Jadi artificial intelligence enabler, AI enabler gitu. Itu yang sekarang sedang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi itu kalau misalkan teman-teman sudah ahli di bidang AI dan juga bagaimana mengoptimalkan artificial intelligence, itu sekarang lagi dicari gitu. Dan ironisnya menurut menurut survei banyak orang-orang yang kerja di perusahaan malu ngaku kalau misalnya kerjanya sekarang dikerjain AI gitu. Nah, jadi nggak tahu ya teman-teman ngerasain hal tersebut nggak ya? Misalnya dimintain bosnya gitu ya ngerjain sesuatu hal, tapi ternyata teman-teman sendiri malu untuk mengakui bahwa itu saya ngerjainnya sama AI Pak gitu. Itu malu ngomongnya gitu. Nah, jadi ya belak-belakan aja. Memang sekarang dibantu dioptimisasi kok dengan AI gitu. Dan bagaimana identifikasi online ya dengan metode tersebut panjang. Saya punya sesinya 3 hari. Programnya itu 3 hari. Jadi saya nggak bisa jawab dengan singkat banget, cuman ya tadi harusnya dari presentasi saya, frameworknya saya udah ceritain, itu prosesnya seperti itu. Ya, kalau mau ngikut, belajar lebih banyak, ngobrol dulu deh sama kami. We will show you how it works. Ngerasain juga how it works. Gitu, Chandra. Terima Ya, kasih ya, Mas thank you. Sah. Baiklah. Cus yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut boleh menghubungi Pak Evan ya di 0822 3272 7215. Begitu, great people semua. Oke, saya izin ke pertanyaan berikutnya. Ini 2 pertanyaan terakhir nih mirip-mirip Pak Harmoni. Jadi membahas terkait dengan proses rekrutmen gitu ya. Tapi saya mulai dari Mas Bagas Adrian terlebih dahulu. Apa yang membuat seorang kandidat sering lolos di HR interview tapi banyak gagal ketika user interview? Dipikir-pikir kan sebenarnya mereka punya karakter yang baik karena sudah lolos screening HR. Tapi kenapa user malah nolak? Jadi sejatinya yang lebih dipertimbangkan oleh perusahaan itu apa ya? Karakter yang baik atau pengalaman yang mumpuni? Nah, monggo Pak Harmoni. Bagus sekali pertanyaannya ya. Itu kasus di mana-mana Pak, Ibu gitu ya, di mana-mana itu terjadi. Ya, saya suka kasih analogi kayak gini ya. Yuk ikuti bersama saya, ikuti ya gesture saya saat ini ya. Ini tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah step 1 ya. Ya, ini step 1. Ya, ikuti saya. Ini step 1 dan step 2 silangkan jari tengah Anda seperti ini. Ya, silangkan jari tengah dan ini adalah step 3. Nah, ya bisa. Waduh, wih bisa loh Chandra loh, Chandra bisa. Nah, seringkali orang itu nyangkut gitu, nyangkut nggak bisa Pak. Ini bisa nih, Chandra bisa. Loh, tapi saya kok nggak bisa gitu. Nah, ini adalah sebuah analogi. Paling gampang itu step 1. Paling gampang juga step 2 juga masih gampang. Paling susah itu step 3. Karena kita bicara sinergi. Ya, jadi bicara soal analogi yang barusan saya sampaikan, step 1 ini bicara tentang tim Anda dan diri Anda sendiri. Ya,
Step 1 pengenalan tuh kayaknya fine-fine aja. Step 2 ketika kita kerja bareng, waduh, kayaknya udah mulai masih gampang. Begitu udah sinergi, 2 minggu, sebulan kerja bareng, waduh banyak nggak cocok. Dan seringkali orang itu malah memperlakukan orang lain pakai kacamata dia sendiri. Gua aja bisa, kenapa lu nggak bisa? Gitu. Dan orang itu merasa lebih baik daripada orang lain dan ini secara natural psikologi manusia ya, bahwa orang itu selalu merasa bahwa dia itu pakai kacamata diri sendiri untuk menilai orang lain. Yang akhirnya gap tersebut, tadi saya suka sekali menggunakan kata gap ya. Gap tersebut itu akhirnya menjadi subjektif. Makanya user itu penting banget juga memahami practical psychology. Gitu. Harus ada kesepakatan antara HR dan user sehingga bisa bersinergi untuk memetakan dan sepakat dengan penilaian-penilaian yang memang diuji. Harus juga percaya dengan metode yang diukur oleh sistem HR sehingga user pun juga harus memiliki people management skill, people analytics skill supaya sinergi pemahamannya nyambung. Kalau tidak terjadi kesinergian antara HR dan user, maka kacamata yang dipakai ini berbeda. Nggak akan terjadi sinergi. Make sense ya? Gitu loh. Nah, jadi um, gampangnya gini deh. Buat gua, orang ini cakep, cantik, cocok buat lu. Tapi begitu orang lihat nih, lah, enggak jelek buat gua. Kacamatanya beda soalnya gitu loh. Kacamatanya beda. Nah, makanya seringkali komunikasi yang pertama kali saya selalu analogikan dari awal tuh, lu udah ada sinergi belum sih antar ketika mau nyari orang itu harus udah ada kesepakatan belum sih gitu loh. Seringkali user cuma minta tolong posisi ini kosong 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 kosong. Tapi dalam kesepakatan pengukuran, kesepakatan yang dinilai, kesepakatan yang dalam dalam mencari orang yang seperti apa, itu tuh seringkali terjadi bias gitu. User kan enak aja tinggal nggak cocok gitu kan. Padahal bias tuh, contoh bias ya, contoh bias itu seringkali kayak gini. Ah, kalau dari hasil tes sih dia pinter, tapi dia nggak cantik atau nggak ganteng gitu ya. Aduh, ini ketuaan segala macam. Nah, hal-hal tersebut itu nggak sepakat di awal soalnya gitu. Dan itu yang seringkali menjadi PR dari user sama orang HR-nya ya. Nah, ini makanya bagi saya user tuh penting sekali. Leader-leader harus punya kemampuan people analytics yang memang disepakati bersama dalam pengukuran, menghargai dan juga menghormati proses penilaian yang memang sudah dikerjakan oleh leadership atau HR ya, sehingga terjadi sinergi yang baik antara tim, antara orang yang akan masuk juga gitu sih. Tapi ini memang masalah klasik kok, semuanya ngerasain gitu. Jadi semoga semoga menjawab ya. Jadi makanya training-training ini mesti sesuai sih gitu. Saya banyak bantu Amin. perusahaan itu, makanya pelatihannya pun nggak cuma khusus untuk HR aja. Yang saya lakukan itu untuk leader-leader, direksi bahkan gitu ya. Mid-level management kemarin di Agung Sedayu, di Ciputra juga sampai sekarang ya, leader harus mengerti kacamata practical psychology. If you want to be a better leader, mesti belajar tentang manusia. Itu wajib gitu. Yap. Terima kasih Pak Armoni, semoga menjawab. Dan untuk Mas Bagas, semoga untuk tetap semangat gitu ya, dimanapun Mas Bagas saat ini mengikuti proses rekrutmen gitu ya, jangan menyerah. Itu pasti nanti Tuhan membukakan jalan lah untuk Mas Bagas. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu buat Mas Bagas. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Mas Tubagus Farhan Muhammad. Ini saya tadi Ya, sekilas baca pertanyaannya, saya cukup relate nih Pak Harmoni. Jadi, bagaimana perusahaan dapat mempertimbangkan hasil tes tulis atau online dengan hasil interview yang mungkin memiliki perbedaan yang cukup jauh gitu ya. Seperti hasil interviewnya baik, kayak positif, optimis gitu ya, tapi tes online-nya justru biasa aja ataupun sebaliknya. Nah, gimana perusahaan mensiasati hal tersebut dan tetap dapat mengambil keputusan yang bijak dari kedua jenis tes ini gitu, Pak Armani. baik. Nah, ini saya bongkar sedikit ya rahasianya ya. Interview jangan cuma sebentar. Interview minimal usahakan minimal setengah jam gitu. Karena apa?
di bawah setengah jam, 15 menit, 10 menit sampai 15 menit orang, itu semua jawaban itu di setup, bisa dipelajari dengan trik yang tadi saya udah sampaikan. Ya, cara menjawab wawancara yang bagus, membuat profil yang bagus gitu ya. Kesan pertama saat interview itu memang penting, tapi seringkali menjadi bias gitu ya. Saya sebagai people analytics yang belajar psikologi gitu ya, menemukan kekonsistenan alat ukur itu lebih relatable di pekerjaan. Jadi contoh, ini orangnya nih sebetulnya dari hasil hasil tesnya nih kagak cocok jadi sales gitu. Tapi begitu di interview kok kayaknya semangatnya, energinya bagus ya. Ini orang kayaknya bagus nih gitu. Tapi begitu begitu dites kok hasilnya nggak bagus-bagus amat ya gitu. Nah, pengalaman saya justru terbukti setelah diuji coba kerja, makanya ada probations gitu. Oh iya Pak, ternyata di probation ternyata bener ya, orang-orangnya tuh kurang ya gitu. Ternyata dia begitu di pressure baru muncul ya. Tadi kan saya cerita, pertama kali kenal itu tuh fase persona, topeng gitu loh. Jadi kalau misalkan di psikologi itu tuh faking good gitu ya. Kita tuh pengen terlihat baik di fase 10-15 menit pertama itu tuh gampang banget memunculkan versi yang baik-baiknya aja gitu. Kayak begitu kenal itu tuh munculin yang sesuatu yang nice itu gampang banget. Tapi karakter orang seseorang tuh semakin kita kenal semakin banyak gesekan, betul nggak? Gitu loh. Semakin kita kerja baru muncul, oh ternyata ya dia kayaknya manis di depan doang, begitu ternyata stres kerjaan izin sebat kagak balik-balik ya. Gitu. Pernah kejadian gitu kan? Ternyata izin ke toilet kagak balik-balik ya, apalagi work hybrid gitu ya, izin nggak izin bahkan dicariin kagak nyaut gitu. Kejadian nggak? Kejadian gitu. Jadi makanya bagi saya, apalagi kalau misalnya orang-orang yang bukan backgroundnya nggak ngerti tentang psikologi ya gitu, interview akhirnya metodenya cuma sekedar kesan, dan kesan itu bias gitu loh. Kesan pertama selalu terlihat indah ya. Dan ya berapa banyak orang yang cerai, awalnya jatuh cinta, tapi habis itu setelah bertahun-tahun, cerai juga. Gitu, ya. Awalnya menggebu-gebu, ternyata belakangnya nggak teruji. Nah, itu tuh karena perasaan itu bias. Kesan itu bias. Makanya interview pun juga harus dengan metode yang tepat, ya. Harus dengan expert yang juga sesuai juga. Makanya saya encourage buat belajar practical psychology, penyelarasan kacamata dalam penilaian user itu harus bisa membaca hasil tes sehingga tidak bias dalam proses interview. Ya, gitu. Nah, sebaliknya juga Pak Chandra kalau misalkan apa namanya? Dari hasil tes tuh bagus, tapi ternyata performanya nggak bagus. Nah, itu gimana? Itu panjang tuh. Itu panjang juga. Terus saya bisa bahas, cuman itu kayak it's gonna take a whole another session. Udah 3:30, Pak. Gimana Chandra? Nggak apa-apa, Pak. Oke, tapi Pak Harmoni kadang itu kan memang ada beberapa perusahaan tuh yang staffnya bahkan nggak HR interview pertama, kayak initial call dengan HR, dan itu kadang durasinya malah cuma 15-20 menit gitu. Terus tiba-tiba dihubunginya udah lolos initial call-nya, udah langsung ke user. Nah gitu tuh gimana Pak Harmoni? Ya sah-sah aja. Sah-sah Sah aja. aja ya, Sah-sah tapi aja. Ya siap. belum benar-benar ngerti kandidatnya ya sebenarnya ya. Iyalah, siap dengan resikonya nggak gitu. Iya, iya, benar-benar. Iya, kalau misalkan memang kan gini, saya lagi membahas tentang risk risk analisis kan sebetulnya kan gitu loh. Kalau misalkan kita belajar tentang bagaimana mengukur itu kan sebetulnya kerjaan kayak saya ini kan sebetulnya memprediksi kan, memprediksi performa seseorang, memprediksi resiko gitu kan. Nah, jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang mengikuti culture perusahaannya, memang budayanya maunya cepet agile. Coba dulu, salah nggak apa-apa. Ya sudah, memang resikonya apa? Resikonya ya sudah boncos, paling berapa bulan boncos gitu kan. Cari lagi yang baru sampai cocok. Ya udah nggak apa-apa, paling sakit hati, capek, buang duit, boncos gitu kan. Ya itu yang seringkali perusahaan lakukan. Cuman imagine how much the cost yang kita bisa save gitu ya kalau memang kita melakukan hal ini dengan proper
gitu. Berapa banyak cost yang efisien kalau memang kita melakukan proses awal ini dengan proper gitu. Itu kan jauh lebih menguntungkan kan gitu. Sah-sah aja Pak Chandra. Cuman ya Sah saja. nekat sih, Mm-mm. nekat gitu. Ya kayak ibarat, Mm-mm. ayo kita langsung nikah yuk. Padahal baru kenal gitu kan. Iya, benar, 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 benar. Iya Gitu. sih. Oke, kalau gitu, thank you so much Pak Harmoni untuk sharing-sharingnya, untuk materinya, untuk informasi-informasi yang udah dibagikan gitu ya ke Great People kita siang hari ini. Nah, karena juga udah waktunya udah menunjukkan 3:30 kurang 4 menit nih, jadi mungkin saya akan mengizinkan Pak Harmoni untuk memberikan closing statement atau ya final message gitu ya untuk Great People kita di siang hari ini. Monggo Pak Harmoni. Baiklah, great people, it's an honor to speak in Great Day Connect gitu ya. Dan semangat saya dan kebahagiaan saya adalah membantu orang mengenali dirinya, mengenali talenta dan potensi maksimal dalam dirinya, sehingga orang itu bisa berfungsi menjadi versi terbaik dalam dirinya. Itu adalah kebahagiaan saya. Dan ketika saya mati, saya pengen diingat sebagai orang yang memaksimalkan orang lain. Itu adalah mimpi saya gitu. Jadi, em, kalau misalkan kita dapat kesempatan untuk membantu Anda, dan bagi Anda yang pengen memang dibantu perusahaannya dan diri Anda untuk dipetakan gitu ya, ayo isi formulir, kita ngobrol connect lebih lanjut. Evan nanti dan tim konsultan saya atur waktu untuk dibacain karakternya melalui tanda tangan atau enggak mau ngelihat demonya gitu ya. Ayo kita ngobrol, kita semangat banget bantuin Anda dan perusahaan Anda untuk lebih maksimal menjadi versi terbaiknya. Itu aja dan hope you get something good. Thank you ya Chandra, thank you kesempatannya. Great. Amin, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Harmoni untuk sharingnya, untuk materinya di siang hari ini. Nah, sekali lagi buat great people yang udah hadir, jangan lupa untuk isi formulir yang barusan dibagikan oleh Pak Evan gitu ya di kolom chat. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Pak Harmoni Ezra di @harmoniezra gitu ya teman-teman semua. Karena di sana Pak Harmoni sering banget bagiin konten-konten berharga, terutama terkait dengan dunia HR gitu ya. Jadi yes, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatkan gitu aja. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Harmoni Ezra untuk sharingnya gitu ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mantap, terima kasih Pak Chandra, terima kasih teman-teman great people, and sehat selalu ya. Thank you. Lalu terima kasih. Thank you, Pak Chandra. Thank you, Bapak Ibu semua. Terima See you kasih on Pak the Harmoni, next terima kasih Pak time. Evan. See you in the next time. Baik, baik Bapak Ibu, itulah tadi akhir dari sesi kita ya, sharing-sharing materi terkait dengan topik kita pada siang hari ini bersama Dr. Harmoni Ezra selaku founder of Personix, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Harmoni tadi benar-benar bisa diserap dengan baik ya oleh great people semua pada siang hari ini. Dan sebelum saya menutup webinar kita pada siang hari ini, seperti yang sudah saya mention gitu ya, dan mungkin great people yang sudah sering DD Connect udah tahu gitu ya, udah sering join bahwa kita selalu bagi-bagi giveaway gitu ya kepada penanya-penanya terbaik gitu yang ada di siang hari ini. Namun karena kebetulan di siang hari ini juga saya sangat bahagia gitu ya, dan dengan topik yang luar biasa bagus, jadi boleh dibilang ini sebagai salah satu topik terbaik sepanjang saya nge-MC, sepanjang saya menyelenggarakan Grade Connect gitu ya. Jadi untuk siang hari ini spesial saya akan memberikan masing-masing 35.000 ke seluruh penanya yang siang hari ini tadi sudah menanyakan gitu ya di kolom chat gitu, mulai dari Pak Reza Hashim, Bapak Rasya Lamsa, Bapak Bagas Adrian, dan Bapak Tubagus Farhan Muhammad. Masing-masing akan mendapatkan hadiah Rp35.000 yang akan dikirimkan ke e-wallet masing-masing. Bapak Ibu bisa menghubungi ke nomor saya gitu ya di 0857 5535 3183. Sekali lagi ke nomor 0857 5535 3183 gitu ya untuk klaim hadiahnya gitu. Nanti silakan menghubungi saya dan menginformasikan nomor e-wallet Bapak Ibu masing-masing begitu.
Baik, Bapak Ibu. Sekedar informasi juga bahwa Grade Day Connect saat ini sudah memiliki community di WhatsApp. Jadi untuk Bapak Ibu yang pengen tahu informasi seputar dunia HR terkait dengan Grade HR, sistem HRIS, dan juga event-event lainnya yang diselenggarakan oleh Grade HR, Bapak Ibu bisa scan QR Code yang ada di Zoom meeting Bapak Ibu masing-masing. Jadi itu nanti akan langsung nge-link ke WhatsApp community kami. Di sana kami sharing banyak hal, kami berbagi informasi banyak hal seputar dengan dunia HR, dan informasi-informasi menarik lainnya yang bisa membantu Bapak Ibu terkoneksi dengan berbagai masyarakat gitu ya, dengan dari berbagai macam background yang berbeda. Begitu Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya janjikan juga tadi di awal, Bapak Ibu, bahwa setiap webinar Grade Connect kami akan selalu membagikan e-certificate, termasuk nanti di email e-certificate tersebut kami juga akan membagikan company profile dari Grade HR, company profile dari Personix ID, kemudian materi yang tadi disampaikan oleh Personix ID juga akan kami emailkan bersamaan dengan sertifikat, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkannya, Bapak Ibu tinggal scan QR Code yang tertera di layar Zoom masing-masing. Silakan isi data diri Bapak Ibu selengkap-lengkapnya. Silakan mengisi survei kita pada siang hari ini terkait webinar kita siang hari ini. Topik-topik apa yang Bapak Ibu inginkan in the next webinar. Begitu Bapak Ibu. Jangan sampai penulisan namanya salah begitu ya Bapak Ibu, karena sertifikat ini nanti akan kami kirimkan 1 kali dan untuk durasinya di maksimum 3 hari kerja. Begitu, Bapak Ibu. Oke, baik, saya tunggu mungkin kurang lebih 1 menit gitu ya Bapak Ibu. Barangkali masih ada yang belum sempat scan QR Code-nya, silahkan. Begitu, saya akan kirimkan e-sertifikatnya di 3, maksimum di 3 hari kerja. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, dengan demikian berakhir sudah acara webinar Grade Connect kita pada hari ini, begitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Harmony Ezra selaku founder of Personix yang juga tadi didampingi oleh Bapak Evan Kresandi, begitu ya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini bermanfaat untuk teman-teman Great People semuanya. Nanti yang masih penasaran gitu ya terkait dengan Personix, kemudian pengen konsultasi lebih lanjut, jangan lupa untuk isi survei yang tadi udah di-share oleh Pak Evan gitu ya di kolom chat, atau bisa juga chat ke Pak Evan langsung di WhatsApp beliau gitu di nomor 0822 3272 7215. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh Great People yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan bisa terserap dengan baik oleh kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan webinar kita pada siang hari ini. Akhir kata, saya Chandra beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Great Day Connect selanjutnya. Selamat sore and have a great day.